Selamat pagi warga jemaat sekalian. Hari ini kita kembali bersukacita menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah ini. Walaupun kita masih melakukannya secara online, saat ini kita masuk dalam Minggu Trinitas. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan dengannya, dan kita pun diberkati Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Hendra Porba. Mari menyambut firman-Nya dalam persekutuan kita. Kita habiskan ibadah hari Minggu Trinitas hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 100 ayat 2 sampai dengan ayat 3 menjadi nas pembimbing kita yang tertulis demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat sekalian, dalam segala kerendahan hati, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, penuh kemurahan, kami menyadari dan mengakui di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa dan rapuh. Engkau yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Betapa hidup kami bertambah susah dan berat. Itu terjadi karena kami kurang mengasihi-Mu, bahkan melawan Tuhan. Kami datang saat ini untuk menyerahkan keberadaan kami. Ya Tuhan, kami masih melihat data orang yang positif corona belum mengalami penurunan yang signifikan secara nasional. Di sisi lain, ada rencana untuk memasuki hidup yang dalam kenormalan baru di berbagai daerah. Namun, banyak orang yang enggan mengubah kebiasaan, yang sadar akan kesehatan dan disiplin atas aturan yang ditetapkan. Ajarlah kami untuk selalu mengikuti jalan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, kami mengaku dosa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, ya Allah Bapa Tuhan kami. Sebab pada saat ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk tunduk atas suara Tuhan yang akan kami renungkan dan dengar sama-sama.
Biarlah Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat menemukan kekayaan sabda Tuhan dan menjadi kekuatan, harta yang berharga bagi hidup kami, supaya dapat kami lakukan di dalam perjalanan di dalam dunia ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi kesegaran dalam hidup kami yang mungkin saat ini mengalami ketandusan. Biarlah firman-Mu juga menjadi terang yang mungkin kami saat ini tinggal dalam kegelapan. Dan bersukacitalah kami semua, karena kami mendapatkan firman-Mu ini di dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab hari Minggu ini diambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jemaat sekalian, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
Pada suatu saat saya memberikan tugas kepada katekumen atau peserta katekisasi. Tugasnya adalah begini. Saya beri mereka membuat suatu alasan kenapa mereka bangga menjadi pengikut Yesus. Saya berikan itu kepada mereka, tolong pikirkan dan beri jawaban beberapa poin. Nanti jawaban kalian akan saya masukkan dalam warta jemaat supaya jemaat bisa baca. Nah, di antara semua mereka yang memberikan jawaban itu, Bapak Ibu, ada satu jawaban yang membuat saya agak terteguk sejenak. Sebab ada salah seorang peserta katekisasi yang menjawab begini, yang membuat saya bangga menjadi pengikut Kristus adalah karena menjadi pengikut Kristus, saya bisa jadi kaya. Saya berpikir lagi tentang jawaban ini. Betulkah itu? Kita bangga menjadi pengikut Kristus karena kita bisa menjadi kaya? Betul ternyata. Tapi bukan kaya secara materi. Bukan karena ketika kita menjadi orang Kristen, kita dapat harta yang melimpah, dapat tanah yang luas. Bukan soal kaya materi. Tetapi kita sesungguhnya mengalami kekayaan hidup rohani yang sesungguhnya kalau kita hayati, wajar kita merasa diri kaya untuk semuanya itu. Dan hari ini kita beruntung membaca bagian dari sabda Tuhan yang menegaskan itu. Bahwa kita sesungguhnya, Bapak Ibu termasuk saya, adalah orang-orang yang mengalami kekayaan itu. Dan apa saja kekayaan yang dimaksud Paulus sebagaimana dia katakan kepada jemaat di Efesus. Mengapa kita menjadi orang Kristen patut merasa diri kaya sebagai pengikutnya. Ada 3 hal yang disampaikan kalau kita simpulkan, yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan ini. Yang pertama adalah kita patut merasa diri kita kaya secara rohani karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu, kalau Tuhan memilih, Dia tidak sembarangan memilih kita. Ketika kita memilih Tuhan, itu karenanya Tuhan yang lebih dulu memilih kita. Roh Kuduslah yang membuat kita menentukan pilihan untuk memilih Tuhan. Jadi ketika kita dipilih Tuhan, kita sungguh sebenarnya menjadi orang yang sangat istimewa. Bapak Ibu mungkin pernah melihat salah satu segmen entertainment di salah satu stasiun televisi, saya tidak tahu masih ada nggak sekarang ini, namanya Take Me Out Indonesia. Saya nggak tahu masih adakah atau tidak gitu. Tapi mungkin dulu kita sering melihatnya. Di mana ada berjejer kalau tidak salah 20 perempuan jomblo gitu ya. 20 perempuan jomblo, mereka menantikan ada seorang laki-laki yang masuk. Nah, laki-laki ini akan menentukan pilihan yang menurutnya siapa yang pas untuk menjadi pendampingnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya yang masuk itu laki-laki yang ganteng, laki-laki yang karirnya bagus, kaya, cerdas, keluarganya baik-baik. Pasti perempuan yang ada 20 tadi itu pingin dipilih oleh laki-laki itu. Dan biasanya untuk meyakinkan laki-laki itu untuk memilih dirinya, perempuan itu kan selalu menampilkan keunggulan yang ada dalam dirinya. Apakah dia bisa menyanyi? Apakah dia pintar atau tidak? Apakah kaliannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Jadi ketika ada di antara 20 orang itu ditentukan satu pilihan kepada satu orang perempuan, betapa bahagianya perempuan itu ketika dipilih oleh laki-laki yang sangat ganteng dan kaya itu. Maksud saya adalah ketika kita dipilih oleh Tuhan,
ada kebanggaan dalam diri kita. Ada sesuatu yang istimewa sebenarnya dalam diri kita sehingga Tuhan mau memilih kita. Dan yang luar biasanya lagi, Tuhan memilih kita bukan tanpa maksud apa-apa. Sebab Dia memilih kita supaya kita ikut dalam kekudusan dan tidak bercacat. Itu tujuannya. Mengangkat kita, membawa kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Supaya kita kudus dan tidak bercacat. Itu tujuan Tuhan memilih kita yang ditetapkan bahwa sebelum kita lahir pun Tuhan sudah menetapkan pilihannya pada diri kita. Dan itulah istimewanya kita. Dan patutlah kita bangga. Dia memilih kita, membuat kita menjadi kudus dan tidak bercela. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan menebus kita. Dan ini menjadi hakikat iman Kristen yang paling utama menurut saya. Bahwa di dalam Yesus Kristus, Tuhan mengorbankan dirinya supaya kita yang akan binasa ini dapat diselamatkan. Bapak Ibu, banyak hal di dalam dunia ini yang bisa kita beli dengan uang. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kita beli dengan uang. Dan salah satunya yang paling utama, yang tidak mampu kita beli dengan uang yang banyak, harta yang banyak sekalipun adalah penebusan. Dan karena penebusan tidak dapat kita beli dengan harta kekayaan dan hanya dapat kita terima di dalam Yesus Kristus, maka pantaslah kita menjadi orang yang kaya. Sebab kita tidak bisa dapatkan itu dengan uang. Hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Dan kalau kita mendapatkannya, yang kita peroleh ini melebihi dari harta apapun. Dan itu yang saya bilang tadi. Wajarlah kita disebut sebagai orang yang kaya. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Yang ketiga, ada jaminan bagi kita untuk memperoleh semuanya itu. Dan jaminan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kalau kita mau katakanlah meminjam uang di bank, besar kecilnya pinjaman kita, itu bergantung seberapa besar juga jaminan yang kita berikan. Kalau jaminannya itu besar, kita bisa dikasih pinjaman besar. Kalau jaminannya itu kecil, ya kita pasti akan mendapatkan jumlah uang nominal yang kecil. Nah, Roh Kudus, kata Paulus, adalah jaminan bagi kita untuk mengalami penebusan itu. Dan jaminan itu memberikan kepastian bahwa kita akan mendapatkannya. Jaminan itu akan memberikan kepastian bahwa tidak ada yang bisa membuat gagal dan membatalkan segala kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan jaminan itu bukanlah sesuatu yang masih kita tunggu. Sebab jaminan itu sudah datang. Dan minggu lalu kita peringati dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah hadir di dalam hidup manusia. Jaminan itu sudah ada. Bukan hanya sekedar dijanjikan. Dan karena itu semakin teguhlah iman kita menghayati semuanya ini. Bapak Ibu, minggu ini kita masuk dalam Minggu Trinitas. Dan dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, disitulah Trinitas Allah, ketritunggalan Allah menjadi nyata. Allah Bapa memilih kita, membuat kita menjadi kudus. Dan Yesus Kristus menebus kita menjadi ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, Roh Kudus menjadi jaminan kita untuk mengalami semuanya ini. Kalau kita hayati ketiga hal ini Bapak Ibu, wajarlah kita akan meyakini terus bahwa sesungguhnya
kita hidup kaya di dalam Tuhan. Walaupun kita miskin secara materi, tetapi kita kaya dalam rohani di dalam Tuhan. Dan karena Tuhan sudah memilih kita, maka jangan pernah ragu, walaupun di luar sana banyak orang merendahkan kita. Banyak orang yang mengucilkan kita, bahkan menginjak-injak kita. Tetapi kita percaya, walaupun engkau merendahkan saya, tetapi saya ini adalah orang pilihan Tuhan. Dan dipandang istimewa olehnya. Dan walaupun kita berdosa, tapi Tuhan Yesus menebus kita. Kita tidak mampu beli, tapi Dia melakukannya untuk kita sekalian. Dan Roh Kudus akan selalu ada menyertai kita untuk memberikan keyakinan, dimateraikan atas segala janji Allah itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 14, ada 12 ayat bacaan kita tadi. Dan di antara 12 ayat itu ada 10 kata yang tertulis di dalam Dia. Nah, karena itu, kalau kita mau menjadi kaya di dalam hidup ini sebagai pengikut Kristus, syaratnya adalah hiduplah di dalam Dia. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menikmati kekayaan ini. Karena itu Bapak Ibu, banggalah menjadi pengikut Kristus. Karena kita mengalami ketiga kekayaan ini, yang mungkin orang lain di luar sana tidak akan pernah miliki. Tapi di dalam Tuhan, kita boleh menikmati semuanya ini di dalam kasih dan penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami bersuka cita hari ini Tuhan, sebab kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu dan bersama-sama mendengar bagian dari firman-Mu. Biarlah kami akan terus menjadi bangga sebagai pengikut Tuhan, sebab kami sesungguhnya adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang di luar kami mengalami kemiskinan rohani, sebab mereka jauh dari Tuhan. Mereka hidup dalam kungkungan dosa yang membuat mereka diperdaya oleh kuasa kegelapan. Tapi kami sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan kami sesungguhnya adalah orang-orang yang menikmati betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam hidup ini, yang membuat kami boleh menjadi kaya. Bukan kaya secara materi, bukan kaya kami menjadi orang yang memiliki banyak uang, tetapi hidup kami dilimpahi dengan anugerah, dilimpahi dengan suatu kerja Tuhan yang bukan saja membiarkan kami sendiri untuk hidup kudus, tetapi juga bekerja membuat kami menjadi kudus. Dan Roh Kudus itu juga memberikan jaminan kepada kami bahwa janji Tuhan bukan omong kosong, tapi janji Tuhan ya dan pasti. Dan biarlah ketika kami menghayati semuanya ini ya Bapa, kami terus hidup penuh dengan kebanggaan dan sukacita selalu ada di dalam diri kami. Allah Bapa Surgawi, berkatilah kami saat ini yang menaikkan doa kepadamu. Lihatlah keberadaan kami ya Tuhan secara khusus di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera-Mu, keharmonisan boleh saja kami rasakan, bukan sekedar kami dambakan. Sebab kami sendiri mengalaminya bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Sebab kehidupan keluarga kami dilandasi dalam kasih Allah. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga kami. Biarlah mereka selalu diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi pekerjaan kami. Dimanapun Engkau menempatkan kami bekerja. Apapun yang harus kami kerjakan, dalam target yang mungkin harus kami capai, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Kami berdoa bagi anak-anak kami ya Bapa, yang saat ini mungkin berada jauh dengan kami karena mereka sedang bekerja maupun menempuh pendidikan. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Apalagi mungkin mereka saat ini berada di wilayah yang zona merah, zona kuning adanya virus corona, yang membuat kami mungkin was-was. Tapi kami percaya Engkau juga akan melindungi mereka. Kami berdoa bagi hubungan kami dengan anggota keluarga. Biarlah semuanya dilandasi dengan kasih Tuhan. Sehingga komunikasi yang baik akan kami tampilkan.
dan kemudian keluarga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Bapa bagi gerejamu, secara khusus GPIB, Jemaat Maranatha Sanggau dalam segala keberadaannya. Tuhan memberkati para pelayan, diaken, penatua, pendeta. Tuhan memberkati para pelayan pelkat. Biarlah semuanya menjadi kepanjangan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu di dalam jemaat ini. Walaupun kami sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, tapi kami percaya persekutuan kami akan terus terjaga lewat adanya media yang ada dalam teknologi ini. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi segala gerak langkah pelayanan dan kesaksian kami, Tuhan memberkati segala sesuatunya. Bagi warga jemaat yang mengalami sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan keadaan mereka. Dan bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini, kiranya Tuhan juga melengkapi sukacita mereka, agar mereka terus mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Kami juga terus mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, bagi rencana pemerintah untuk menerapkan kehidupan normal baru di berbagai daerah, yang walaupun ini dilakukan di saat masih adanya penularan yang belum landai secara nasional. Tapi kami menghargai semuanya ini dan terus mendoakan biarlah langkah ini adalah langkah yang terbaik untuk dapat menjaga supaya penularan itu semakin minim bahkan tidak terjadi lagi, dan supaya bangsa dan negara kami kuat secara ekonomi dan secara sosial. Di atas itu semua kami mendoakan bagi warga jemaat, bagi warga masyarakat untuk menjaga kedisiplinan, menetapkan dan melakukan protokoler kesehatan dengan ketat, supaya semuanya dapat kami putus rantai penularan, dan semakin hari kami akan menemukan kenyataan yang baik, yang sakit banyak disembuhkan, yang mereka ODP menjaga diri untuk tidak memberikan penularan bagi orang lain. Dan semuanya tim medis dan para petugas yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menangani persoalan ini, Tuhan menjaga mereka dan Tuhan melindungi mereka. Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan segala harapan dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami, berkati kami, berikan kami keberanian untuk menjalani kehidupan ini, sebab Tuhan selalu menyertai kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana Engkau juga mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mendengar kesaksian pujian duet. Ku percaya
persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sebagaimana kesaksian firman Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Bagi warga jemaat yang berada di lingkungan Sanggau ataupun simpatisan yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, bisa dikirim melalui rekening GPIB Maranatha Sanggau. Jemaat, marilah kita mendoakan persembahan syukur ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan hati yang berkeinginan untuk setia dalam iman, kami persembahkan syukur dan hidup kami sepenuhnya kepadamu.
kami meyakini bahwa Engkau akan menyediakan berkat yang baru bagi kami ketika kami senantiasa bersyukur dan mengaku bahwa daripada mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat sekalian, jalanilah hidupmu ke depan dalam terang firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu